Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tatu Nur Fatihah dalam Learning Journal Bimbingan Konseling Islam tahun 2024. Dalam hal ini saya akan melaporkan kegiatan belajar pada tanggal 18 September tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kebetulan kelompok 1 yang menjelaskan tentang perfilman atau sejarah film atau hakikat tentang film. Pengertian film merupakan media audio visual yang menggabungkan gambar bergerak dan suara untuk menyampaikan cerita atau informasi. Film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang powerful dalam menyampaikan pesan kepada halayak luas. Film sebagai media komunikasi massa, film juga berfungsi sebagai media komunikasi massa yang sangat efektif. Film termasuk dalam kategori media komunikasi massa karena kemampuannya menjangkau audiens yang sangat luas secara bersamaan. Melalui film, pesan dapat disampaikan secara efektif dengan menggabungkan beberapa elemen visual audio, menciptakan pengalaman yang mendalam bagi penonton. Kemudian film juga realitas sosial dan imajinasi. Film seringkali mencerminkan realitas sosial masyarakat yang dimana ia buat. Menggambarkan isu-isu sosial, politik, dan budaya yang sangat relevan. Sehingga memberikan wawasan tentang kondisi masyarakat. Film juga menceritakan ruang untuk imajinasi, memungkinkan penonton untuk mengalami dunia yang sangat berbeda dan melampaui batas realitas sehari-harinya. Film sering menjadi cerminan realitas sosial masyarakat. Banyak film yang mengangkat isu sosial, politik, dan budaya yang sangat relevan bagi kehidupan yang nyata. Kemudian pemateri juga menjelaskan jenis-jenis film. Film dapat dibagi ke dalam berbagai jenis berdasarkan kategori tertentu seperti genre, format, teknik pembuatan, dan tujuan pembuatan. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai jenis-jenis film berdasarkan berbagai aspek. Yang pertama, jenis film berdasarkan genre. Yang pertama ada film drama, film komedi, film aksi, film horor, film thriller, film dokumenter, dan yang terakhir adalah film romantis. Kemudian yang kedua ada film berdasarkan format. Yang pertama ada film 2D atau 2 dimensi. Yang kedua yaitu film 3D atau 3 dimensi. Yang ketiga ada film IMAX. Yang keempat ada film animasi. Kemudian yang ketiga ada jenis film berdasarkan teknik produksi. Yang pertama film live action, yang kedua film animasi, yang ketiga ada film hybrid, yang keempat ada film stop motion, yang kelima ada film eksperimental. Kemudian dijelaskan sejarah awal perkembangan film di dunia dan di Indonesia. Sejarah perkembangan film di dunia, berkembang film di dunia dimulai dengan sejumlah inovasi teknologi optik dan fotografi yang memungkinkan manusia menangkap dan memproyeksikan gambar bergerak. Berikut adalah tahapan penting dalam perkembangan film di dunia. Yang pertama ada penemuan prafilm, strobe atau prakinoskop. Yang kedua penemuan fotografi dan kinetoskop. Yang ketiga ada penemuan sinematograf oleh Lumiere bersaudara pada tahun 1895. Yang keempat ada film naratif dan inovasi, teknik The Great Drawing Robbery pada tahun 1903. Yang kelima ada era film bisu. Kemudian ada perkembangan film berwarna dan film bersuara. Yang ketujuh ada film Hollywood dan industri film. Sejarah perkembangan film di Indonesia dimulai dari era kolonial Belanda yang dipengaruhi oleh perkembangan film di Eropa dan di Amerika. Berikut adalah perjalanan film di Indonesia. Yang pertama, penayangan film pertama di Hindia Belanda pada tahun 1900. Yang kedua ada film pertama yang diproduksi oleh Indonesia yaitu
Lutung Kasarung pada tahun 1926. Kemudian ada film pertama Karnadi Anemar Bangkong pada 1931. Yang keempat ada film Pribumi dan Kesuksesan Terang Buelan pada tahun 1937. Yang kelima ada Pendudukan Jepang dan Propaganda pada tahun 1942 sampai 1945. Yang terakhir ada lahirnya film nasional pasca kemerdekaan Darah dan Doa pada tahun 1950. Mungkin hanya dapat sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya pamit undur diri. Saya Tatun Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.